Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Bina Marga Sulawesi Selatan masih berupaya membersihkan material longsor yang menutup jalur penghubung Palopo menuju Toraja Utara. Mobil taksi daring rusak parah tertimpa pohon di Jalan Abdullah Daeng, Sirua, Kota Makassar. 2 tersangka korupsi dana kesehatan senilai 6,3 miliar rupiah resmi ditahan. Salah satunya pejabat pemerintah Kota Parepare. Toko perhiasan emas di Pinrang ramai diburu warga menyusul penurunan harga emas. Harga emas turun diduga dampak menurunnya harga emas di pasar dunia. Penurunan harga emas dimanfaatkan mayoritas warga untuk membeli perhiasan emas. Toko emas di Kabupaten Pinrang pun tampak ramai. Saya beli emas Bu ya. Harganya sekarang berapa Bu? Harga emas? Iya. 700 yang yang 24. Ya. Kalau 23 lebih 800. 800 berapa Bu? Aku tahu juga karena dia bilang 800 lebih. Yang harga emas itu. Ya. Yang 24. 23. 23. Ya, yang 22 680 nih. 520 kapan dibandingkan yang tadi? Jadi turun juga harganya. Iya. Penurunan harga emas saat ini terparah sejak beberapa tahun terakhir. Harga perhiasan emas 24 karat turun dari 1 juta rupiah menjadi 850 ribu rupiah per gram. Sementara harga emas 23 karat turun dari 950 ribu rupiah menjadi 835 ribu rupiah per gram. Sedangkan harga emas 22 karat turun dari 770 ribu rupiah menjadi 695 ribu rupiah per gram. Sekarang saja. Oh, yang sekarang yang terparah Ya, turunnya. Ya, terparah turunnya. Karena waktu itu harga emas kan melonjak sekali. Iya. Sekarang turunnya banyak sekali karena sekarang saat corona kan sudah mulai maksudnya istilah ganas dulu lah. Iya. Agak sudah kurang gitu. Nah, konsumennya sendiri bagaimana? Saat sekarang, Iya. saat sekarang ya mulai ada lah gitu. Hanya dibanding kalau nanti saat bulan panen ya mungkin lebih banyak. Penurunan harga emas diduga dampak turunnya harga emas di pasar dunia. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Kita beralih ke berita kriminal. Kawanan geng motor kembali menyerang permukiman warga di Kota Makassar. 1 warga terluka diserang dengan senjata tajam. Puluhan remaja menyerang permukiman warga dengan batu dan anak panah di Jalan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Mereka tiba-tiba berhenti depan gang, melepaskan anak panah ke arah pemuda yang sedang nongkrong dalam gang. Serangan kawanan ini semakin beringas setelah warga menutup pagar pembatas sehingga orang luar tidak bisa masuk permukiman. Namun para pelaku terus melempari rumah warga dengan batu dan balok. Komplotan anarkis ini nyaris merobohkan pagar. Hampir 30 menit berselang, serangan terhenti saat polisi tiba dan para pelaku melarikan diri. 3 remaja yang tertinggal rombongan berhasil ditangkap polisi. Tiganya mengaku hanya ikut-ikutan melakukan penyerangan usai mengikuti pesta minuman keras. Mereka tidak mengetahui motif penyerangan. Dia waktu datang berapa banyak? Banyak sekali. Naik apa itu? Naik motor. Naik motor. Apa yang dia lakukan, Pak? Ini dia. Pintu. Dia mau robohkan begitu. Iya. Menyerang tiba-tiba begitu. Dia pakai apa tadi? Menyerang, Pak? Dia pakai busur baru. Itu botol apa dipakai? Ada yang sempat kena atau bagaimana? Ada. 1 orang. Apanya yang kena, Pak? Ya. Apanya yang kena? Lengannya. Lengannya busur ya? Iya. Bawa ke Bayangkara. Oh, di Bayangkara Ini rumah sakit. kejadian Yang keberapa kali? atau Berapa kali? Oh, itu dibikin pintu. Iya. Kalau Mama Pin sebelumnya ada. Karena dia akses jalannya di sini, Pak. Iya, kalau dia jalan di sini pasti. Tapi pernah ada permasalahan sebelumnya atau apa? Tidak ada. Tidak ada, Jipadi? Iya, enggak ada. Akibat penyerangan, 1 warga terluka terkena anak panah pada lengan kanan. Korban hingga kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Polisi masih menyelidiki kepastian motif penyerangan sekaligus memburu kawanan pelaku yang diketahui dari Takalar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Selanjutnya dari tindak pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Negeri Parepare menahan 2 tersangka korupsi dana kesehatan tahun anggaran 2018 senilai 6,3 miliar rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare telah divonis 6 tahun penjara. Usai diperiksa di ruang tindak pidana khusus, penyidik Kejaksaan Negeri Parepare menahan 2 tersangka korupsi dana kesehatan tahun anggaran 2018 senilai 6,3 miliar rupiah. Keduanya masing-masing berinisial ZD, pensiunan pejabat pemerintah Kota Parepare, serta JA, Kepala Badan Keuangan Daerah. Mereka dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Parepare. Yang diperiksa ada berapa orang, Pak? Tersangkanya ada 2. Yang ada 2. Itu siapa, Pak? Inisial J, 1 yang masih aktif, ASN. Dan yang kedua inisialnya S. Pak, ini bisa diulangi, Pak, kan masyarakat belum tahu ini kasus apa sih, Pak? Ini kasus Dinas Kesehatan tahun 2018. Dugaannya, Pak, dugaannya apa? Ya dugaannya ada tindak pidana korupsi. Dugaan kerugian negara, Pak, yang diakibatkan dari itu, Pak, ada berapa sih, Pak? Kerugian negara secara totalitas dari kan ini sudah ada terpidana sebelumnya, ya kan? Iya. Terpidana sebelumnya. Jadi totalitas nanti di fakta persidangan lah kita bisa lihat. Kasus dugaan korupsi dana kesehatan bergulir sejak 2020. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar telah memvonis mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Muhammad Yamin, 6 tahun penjara. Lambannya penanganan kasus ini sempat menuai protes masyarakat Kota Parepare dengan unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Parepare pada tahun 2021. Suwardi Gadang melaporkan dari Parepare. Kita sampaikan kembali informasi banjir Palopo. Selain permukiman, ratusan hektar sawah dan kebun di Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo ikut terendam banjir luapan Sungai Salu Batang. Padi dan kakao terancam gagal panen. Hamparan sawah yang seharusnya berwarna hijau berubah menjadi coklat karena batang padi bercampur banjir. 300 hektar sawah dan kebun di Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo terendam banjir luapan Sungai Salu Batang. Bulir padi dan kakao yang mulai berbuah terendam air. Harapan keuntungan dari penanaman padi dan kakao berpotensi hilang karena terancam busuk. Para petani khawatir gagal panen. Walaupun banjir di sebagian permukiman mulai surut, para korban banjir tetap membutuhkan air bersih dan makanan siap saji. Langkah kami lakukan sekarang ini tentunya pertama melakukan evakuasi kepada semua warga yang terdampak. Terus kami juga siapkan makanan siap saji, begitupun dengan air mineral yang mereka sangat butuhkan saat ini, karena di rumah-rumah itu rata-rata alat-alat dapur mereka itu sudah tidak berfungsi lagi. Di Teluwanua itu ada 860 hektar sawah. Itu sekitar kurang lebih 300 hektar memang yang terdampak. Jadi karena kebetulan sekarang itu padinya itu belum keluar, baru kemarin itu baru awal tanam. Ya, jadi otomatis gagal itu yang sekitar 300. Di tengah banjir yang mulai surut, sejumlah warga mulai membersihkan rumah serta barang berharga yang sempat terendam banjir. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Kita menuju informasi wisata. Ingin menghilangkan penat, sebaiknya Anda berlibur ke air terjun Salu Biraya di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Anda bisa menikmati kesejukan udara sekaligus keindahan panorama yang bisa membuat hati dan pikiran tenang. Wah, indah dan sejuk. Itulah kesan ketika mengunjungi air terjun Salu Biraya di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Lokasi wisata alam ini berjarak 45 km ke arah barat dari pusat kota. Untuk menuju air terjun, pengunjung perlu berjalan kaki 100 meter dari pintu masuk. Setibanya di Salu Biraya, pengunjung disuguhi panorama yang indah, dikelilingi hutan pinus yang sejuk. Alunan gemercik air terjun dari kaki gunung Bawah Karaeng ditambah kicauan burung membuat hati dan pikiran tenang, seolah jiwa menyatu dengan alam. Tempat ini cocok sebagai alternatif liburan menghilangkan penat.
Biasanya saat libur, akhir pekan selalu ramai pengunjung. Pemandangannya bagus sekali dengan adanya pemandangan itu sangat sejuk sekali dan indah. Baru kali ini Bu. Baru kali ini. Ya. Ibu sangat terkesan ya? Iya, dengan kedatangan saya di sini sangat sejuk sekali rasanya. Melihat ini ya? Iya. Baru pertama kali Bu ya? Iya. Kalau Ibu sendiri dari mana? Dari Sinjai Barat, DC Kelurahan Tasibilu. Untuk masuk air terjun Salu Biraya, pengunjung masih tidak dipungut biaya alias gratis. Namun di tempat ini belum ada warung, sehingga pengunjung sebaiknya membawa bekal makanan dan minuman. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.